Ya shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti Prayer Request Live yang sudah berjalan 4 kali ini. Dan kami sungguh rindu untuk bersama-sama jadi rekan doa Anda untuk setiap permohonan doa yang sudah dinaikkan, yang sudah ditulis. Dan kami rindu untuk setiap permohonan doa Anda bisa mengalami jawaban dengan segera ya. Dan sore ini saya percaya kita sudah melewati bulan-bulan di mana masa-masa sulit. Banyak orang berkata, aku nggak kuat, kok berat ya. Tapi kok kita masih tetap ada hari ini. Saya percaya bahwa kekuatan Tuhan yang sudah diberikan pada kita sehingga sore ini kita ada di tempat ini. Ya, ada satu ayat yang saya diingatkan, saya mau bacakan di Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi saya yakin kalau hari ini kita kuat karena ada Tuhan yang memberikan kita tambahan kekuatan. Amin. Waktu kita datang berdoa seperti ini, itu ada Tuhan tambahkan kekuatan yang baru buat kita. Setiap kali kalau kita datang memuji, menyembah Dia, kita mendengarkan firman, maka disitulah kuasa Tuhan itu diberikan kepada kita, ganti semua kelemahan kita. Mari kita siapkan hati kita, kita benar-benar ingin mengalami Tuhan sore ini. Waktu kita memuji, menyembah, sungguh-sungguhlah memuji, menyembah. Kita berdoa, sungguh-sungguh berdoa, maka saya percaya sesuatu akan terjadi buat kita sore ini. Mari kita mulai. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari sekali lagi kita katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari angkat pujian ini. Saya percaya Tuhan hadir di tempat di mana kita berada saat ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan
sekali lagi katakan apapun. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, haleluya, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan, kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, kami percaya Tuhan, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kami berdoa malam ini Tuhan, kalau di antara kami yang sedang menyaksikan prayer request live ini, kami sedang terbaring di ranjang orang sakit. Kami percaya seperti pujian yang kami nyanyikan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Dengan iman di tempat kami berbaring Tuhan, kami perkatakan bahwa kami pasti disembuhkan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Mari terima kesembuhan kita malam hari ini. Percaya Dia berfirman bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Biar sore ini Tuhan, kami mengangkat setiap orang-orang yang sudah menaikkan permohonan doa. Amin. Gak ada pergumulan yang terlalu besar atau kecil bagi ke Tuhan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bergantung bagaimana kami mempercayai Engkau sore ini. Dan kami percaya Tuhan, kami mengangkat semua beban, semua hal-hal yang hari ini sedang mereka gumulkan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita, sama-sama kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Biar Tuhan mengangkat setiap beban berat. Biar Tuhan mengangkat setiap sakit penyakit. Biar Tuhan mengangkat setiap pergumulan yang mungkin bertahun-tahun ini gak pernah selesai dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari angkat yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh. Minta Tuhan lawat kita sore ini. Bukan kami yang menyembuhkan, tapi Tuhan. Amin. Biar roh Tuhan bekerja saat kita menyembah, saat kita berbahasa roh, saat kita sedang bersama-sama sepakat. Biar roh Allah bekerja melawat setiap kita. Mari angkat tangan kita di tangan
Kami ya Tuhan ada beban-beban doa yang orang-orang sudah bawa dan naikkan permohonan di hadapan-Mu. Sore ini kami bersama-sama mengangkatnya di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau lawat kami, lawat setiap orang-orang yang berbeban berat hari ini. Konamaya kanaramayasya kanaramayasi. Konaramayasya kanaramayasya kanaramayasi. Dia intervensi. Dia Allah yang masih ingin dan sungguh-sungguh ingin menyembuhkan, ingin memulihkan keadaan kita. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja sore ini. Konaramayasya kanaramayasi kinaramayasi. Konaramayasya kanaramayasya kanaramayasi. Serahkan khawatirmu, serahkan takutmu, serahkan segala beban beratmu. Biar Tuhan memberikan kelegaan kepadamu sore ini. Konaramayasya kanaramayasya kanaramayasi. Konaramayasya kanaramayasi kinaramayasi. Konaramayasya kanaramayasi kinaramayasya kanaramayasi. Konaramana-mara-mara-mayasya kanaramana-mara-ramayasya kanaramayasi. Konaramayasya kanaramanara-mamana-ramayasya kanaramayasi. Konaramayasya kanaramayasi kinaramayasi. Ada orang-orang yang sedang hari ini mengalami kesulitan ya Tuhan, dan berbagai tantangan dalam kehidupan pekerjaan mereka. Kesulitan di dalam mereka memberi nafkah kepada istri, anak-anak, bahkan mungkin satu keluarga sedang menunggu-nunggu untuk sebuah mukjizat. Kami berdoa hari ini di tengah-tengah semua krisis, di tengah-tengah padang gurun, Engkau bisa memberikan mata air ya Tuhan. Kami meminta hari ini biar Engkau jadi sumber bagi orang-orang yang membutuhkan Engkau. Beri kecukupan ya Tuhan. Sebelum mereka mendapatkan tanda ajaib, sore ini kami percaya hati mereka sudah diberi kelegaan terlebih dahulu. Dan kami percaya Engkau mengirimkan sesuatu sore ini untuk mereka diberkati, mereka bisa makan dengan kenyang sore ini. Kami percaya kalau sempat mereka mungkin gak bisa menikmati hari-hari, bahkan makan serba sedikit, sore ini kami percaya Tuhan berikan kelimpahan-Mu kepada orang-orang ini. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan, karena Dia Bapa yang suka memberikan kecukupan, penyediaan kepada kita semua. Di dalam nama Yesus, 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 di dalam nama Yesus. Bukan kami gak mau kerja ya Tuhan, kalau sementara memang ada orang yang di PHK, dirumahkan Tuhan. Kami benar-benar ingin mengandalkan Engkau ya Tuhan di musim ini, dan beri kelegaan. Terima kasih ya Bapa. Kalau ada suami istri, hubungan keluarga yang sedang rusak hari-hari ini, ada pertengkaran dari hari ke hari, ada banyak pertentangan, ada banyak konflik, bahkan ada begitu banyak perselisihan, ada begitu banyak kesalahpahaman. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan datang ingin memberikan kami kelimpahan. Pencuri cuma datang mencuri, ingin membunuh, binasakan. Dia ingin mencuri damai sejahtera, ingin mencuri kesatuan dari keluarga-keluarga. Tapi Tuhan datang ingin memberikan hidup, dan hidup dalam kelimpahan. Sore ini kami lepaskan roh pemulihan. Biar ada perdamaian terjadi ya Tuhan di keluarga-keluarga yang ada. Di mana ada kesatuan, di sana Engkau akan melepaskan berkat, mengirimkan berkat-berkat. Di dalam nama Yesus, pulihkan hubungan antara suami istri, antara bapak dan anak dengan bapak hari ini. Keluarga atau koko dengan adik atau apapun Tuhan, hubungan apapun yang ini sedang rusak retak. Engkau pulihkan ya Tuhan, biar roh perdamaian turun. Mari lepaskan pengampunan, saling melepaskan pengampunan. Sorry Tuhan ingin kita benar-benar melepaskan apa yang menjadi beban kita. Orang gak bisa mengampuni itu seperti ada yang menggandoli, ada sesuatu yang mengikat. Dan kalau kita gak bisa ngampuni, Tuhan juga gak bisa ngampunin kita. Artinya di atas kita ada kutuk, ada kuk yang ditaruh. Mari sore ini ampuni terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam doa. Biar kita lepaskan pengampunan bagi orang yang membutuhkan, untuk dia diberi pengampunan. Saya percaya ketika engkau mengampuni, Tuhan mengampuni engkau. Maka di sanalah berkat akan langsung dicurahkan pada hidup kami. Amin Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Satu kebenaran firman di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu percaya bahwa janji Tuhan dalam hidup kita itu ya dan amin. Amin. Apapun situasi yang kita hadapi saat ini, ingat bahwa Dia tidak pernah melupakan perjanjiannya dengan anak-anaknya. Dan Dia akan menggenapi janjinya dalam hidup kita tepat pada waktunya. Mari kita angkat tangan bersama. Terima kasih Tuhan. Thank you
Mari katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu Tuhan, aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang membelaku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah berlambang bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari katakan dari awal. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Kami tahu kami tidak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Yang menggendongku, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari angkat tangan, katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini menyaksikan acara ini, ada sedang bergumul untuk janji Tuhan, khususnya dalam hal keturunan. Percayalah bahwa malam ini janjinya ya dan amin. Dia akan memberikan tepat pada waktunya. Karena Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hamba berdoa saat ini untuk setiap orang yang bergumul, khususnya di dalam hal keturunan. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang sudah berapa tahun tidak memiliki keturunan. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Bapa yang baik. Dan kami percaya sejak malam ini kami berdoa, biar setiap rahim-rahim yang mandul itu mulai terbuka. Di dalam nama Yesus kami percaya ada benih ilahi yang Tuhan taruh saat ini. Sehingga mujizat keturunan itu akan dialami oleh setiap orang yang memerlukan. Di dalam nama Yesus kami terima janji-Mu malam ini. Janji-Mu
seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dengan iman katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari angkat kedua tangan, katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan disembuhkan dan disembuhkannya. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya, Amin. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Sore ini kami tergerak ya Tuhan, berdoa bagi orang-orang yang didiagnosa oleh dokter. Yes. Menjadi kabar buruk bagi mereka mungkin tentang kondisi sakit penyakit mereka. Dan kalau besok mereka ada orang-orang yang mesti pergi cek kembali ke dokter lewat scan atau mungkin lab untuk periksa darah. Tuhan, kami berdoa, ada satu bapak dan satu ibu yang tadi sempat saya WA pribadi, dan saya meminta sore ini Tuhan, sebelum nanti dokter melakukan cek lab dan segalanya, kami minta kuasa-Mu terlebih dahulu datang kepada mereka ya Tuhan. Kau jamah, Engkau mengubah yang buruk jadi baik ya Tuhan. Kau mengubah kabar celaka jadi kabar baik. Karena Engkau Tuhan selalu ingin memberikan kami kabar baik. Cabut setiap akar sakit penyakit yang tidak ditambah oleh Bapa di surga. Setiap benih apapun, baik kanker, baik tumor, baik segala sesuatu yang berkaitan dengan bagian benih-benih yang itu benih-benih jahat di tubuh setiap penderita yang hari ini ada ya Tuhan. Kami berkata di dalam nama Yesus, kami cabut sampai ke akar-akarnya. Dan kami minta Tuhan ubah. Ketika mereka besok harus ngecek lab dan juga scan sesuatu, kami minta ada sesuatu terjadi. Pemulihan terjadi. Baik seorang ibu yang ada benjolan di payudaranya, dan seorang bapak yang juga mengalami sampai menyerang ke ginjal. Kami berkata hari ini setiap benih jahat, kanker, dalam nama kami Yesus. perkatakan di dalam nama Yesus. Kami cabut dan kami minta kuasa kesembuhan mengalir. Amin. Kami kutuk Engkau, bukan cuma kering tapi hilang Bapak. Dan Engkau menggantikan dengan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Bapak, kami rindu. Sore ini ada begitu banyak orang mengalami benar-benar pertolongan-Mu ya Amin. Bapak. Dan biarkan sebentar kalau kami dengarkan firman, biar Kau bicara singkat, jelas, pakai hamba-Mu untuk sampaikan kata-kata, membangun setiap orang yang sedang ingin rindu mengalami terobosan dalam Amin. hidup mereka. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita lanjutkan doa-doa kita, karena kita terima begitu banyak ya yang menaikkan permohonan doa, begitu banyak yang masuk, dan saya rindu pakai waktu-waktu yang cuma nggak panjang ini untuk benar berdoa. Nah, saya mau share firman sebentar aja ya. Kita buka yuk. Bapak Ibu, ada seringkali kita dengar bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi kalau kita mau benar ngalamin pertolongan Tuhan ya kita mesti mulai berdoa, dan ini waktu-waktu di mana banyak orang mencari Tuhan. Ya, nah kita buka yuk Yakobus yuk. Saya pengen kita belajar Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah berdoa bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi yang dipergumulkan ini tentang kehidupan bagi sebuah bangsa ya. 3 tahun gak hujan, 3 tahun setengah. Dan Elia di sini dikatakan, kalau kita seringkali merasa gak layak, kalau di ayat 16b kan ngomong doa orang benar. Kadang-kadang kita merasa aku kok kurang pas ya, kayaknya doa orang itu lebih dijawab. Oh itu pendeta itu atau si A, si B dan sebagainya. Saya mau katakan Elia itu manusia biasa. Sama dengan kita, artinya kita bisa mencapai juga apa yang Elia capai. Ya, Elia juga manusia biasa, dia bisa takut. Bahkan dia sangat ketakutan. Kalau Anda baca di 1 Raja 19 ketika dia diintimidasi, setelah dia mengalami kemenangan, dia mengalami ketakutan karena diintimidasi oleh Isabel. Bahwa dia harus mati juga pada waktu yang sama seperti dia membunuh nabi-nabi Baal. Nah, saya mau katakan dia ketakutan dan dia lari, bahkan dia masuk ke sebuah tempat, dia bersembunyi di goa, dan waktu itu Tuhan datang dan terjadi yang namanya dialog, dan saya yakin waktu perjumpaan dengan Tuhan Elia dipulihkan pada akhirnya. Yang saya cuma mau katakan bahwa Elia juga pernah takut, dia pernah mau mati, bahkan waktu dia ketakutan dia berkata ambil aja nyawaku. Dia minta sama Tuhan untuk mengambil nyawanya. Dia sangat putus asa. Orang depresi itu ya terakhir dia pengen mati. Jadi gak pengen hidup lagi. Nah, Elia sama dengan kita. Dia juga manusia biasa dikatakan. Tapi di sini dia mengalami kemenangan dalam doa. Yakobus menceritakan bahwa dia manusia biasa. Nah, doa orang benar artinya kita ngomong aku gak layak lah. Saya mau katakan bahwa doa orang benar artinya orang yang dia mengakui keterbatasannya. Orang yang mengaku dosa waktu kita datang. Waktu kita berkata, Tuhan aku ini memang orang yang punya banyak kesalahan, tapi waktu aku datang, aku mengakui semua keterbatasanku, semua dosaku, maka itulah orang benar. Jadi gak ada orang benar, yang pasti adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Dan di sini dikatakan Elia itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini poinnya. Nah saya pengen lihat gimana sih cara Elia berdoa. Di dalam 1 Raja 18 ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. 42. Tapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di atas kedua lututnya. Ini posisi doa. Kalau Bapak Ibu kita dia membungkuk lalu dia masukkan, artinya dia mukanya di antara kedua lututnya. Itu bicara, kalau saya dapat ini ngomong tentang kita ini waktu doa itu misalnya kita benar-benar sudah nggak punya yang bisa diandalkan hari-hari ini. Datang dan seperti Elia itu kayak dia datang rendahkan dirinya. Ia rendahkan diri dan berkata, tanpa Tuhan aku nggak bisa. Kecuali Tuhan yang tolong aku nggak mungkin bisa apa-apa lagi. Jadi dia seperti rata dengan tanah, itu bicara tentang kerendahan hati, dan dia benar-benar bergantung hanya pertolongan Tuhan. Yang kedua, waktu dia seperti itu menunjukkan sebagai seorang wanita yang dia mau melahirkan. Jadi Anda tahu bahwa ketika wanita melahirkan itu dia benar-benar, orang bilang benar-benar dia mengerang, kayak benar-benar dia harus melakukan sebuah usaha lebih. Nah kata doa sungguh-sungguh itu seperti itu. Anda gak bisa asal, tapi di dalam doa yang Anda benar-benar punya beban, Anda mesti
melakukan sebuah doa yang usahanya itu lebih sehingga erangan-erangan itu muncul. Dan ketika engkau lakukan itu, tiba-tiba kapan sih doa kita dijawab? Ketika kita dapatkan kelegaan. Itu beban kita tiba-tiba diangkat, dan disitulah kita bisa dapat tanda bahwa doa kita dijawab. Ya, nah saya mau katakan kata sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan ini dikatakan gimana sih dia berdoa sungguh-sungguh. Dia bukan cuma ambil posisi, dia benar-benar bersujud, dia benar-benar rendahkan diri, dia benar menutup telinganya untuk semua perkara-perkara dunia. Dia gak mau dengar apapun, dia cuma datang dan kepengen dapat yang namanya intervensi dari Tuhan. Nah, kata sungguh-sungguh kedua adalah bagaimana dia berdoa sampai di 4 ayat 43. Setelah itu dia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas dan ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Wow, saudara, sampai 7 kali. Jadi dia berdoa ketika dia minta bujangnya melihat, gak ada apa-apa, gak ada tanda akan hujan. Dia berkata, lihat lagi sampai 7 kali. Nah, saudara, seringkali kita itu berdoa, seringkali menyerah ya. Itu kadang-kadang, kenapa kita berdoa kadang-kadang gak sungguh-sungguh? Karena pertama kita mungkin gak yakin. Kita gak yakin doa kita dijawab oleh Tuhan. Tadi kan doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Elia dia yakin karena dia udah dengar bahwa Tuhan akan memberikan hujan. Jadi doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu sangat-sangat berkuasa. Dan terus Anda bertanya, doa yang dalam kehendak Tuhan gimana? Loh, saya yakin bahwa di dalam firman Tuhan ada banyak. Kalau Anda butuh kesembuhan, Tuhan berkata, aku Allah yang ingin menyembuhkan kau. Dan di dalam firman, bagaimana Yesus menyembuhkan begitu banyak orang. Lumpuh 38 tahun di yang namanya Bethesda. Ya, jadi Tuhan itu memang dia ingin memberikan kesembuhan. Kalau engkau berkata, keluargaku ini berantakan, apakah Tuhan mau pulihkan? Ya, itu janji Tuhan. Saya sangat percaya itu dalam kehendak Tuhan. Dia ingin memulihkan keadaan keluarga kita. Ada banyak janji tentang pemulihan keluarga di dalam Alkitab juga. Jadi itu yang kita percaya, bahwa dengan yakin kita percaya bahwa itu dalam kehendak Tuhan. Ya, nah itu iman. Jangan sampai waktu kita berdoa, karena kenapa orang gak bisa berdoa sungguh-sungguh? Karena dia gak punya iman. Jadi pada waktu dia berdoa, dia menjadi lelah. Dan kadang pada hitungan ke-6 kita berhenti. Saudara, hitungan ke-7 itu angka 7 itu angka Tuhan. Angka manusia angka 6. Tuhan ciptakan manusia di hari ke-6. Nah, angka manusia angka 6 itu terbatas. Seringkali kita berdoa mungkin mencapai titik angka 6. Tapi Elia dia berdoa lebih daripada itu. Dia berdoa dan dia berdoa di ke-7 kali untuk benar-benar mengalami yang namanya sebuah terobosan doa. Dengarkan di ayat selanjutnya. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan pada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit jadi kelam dan awan badai, lalu turunan hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke si Israel. Tapi kuasa Tuhan berlaku ke atas Elia yang angkat pinggangnya dan mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju si Israel. Bapak Ibu, Elia manusia biasa, tapi yang menjadi kata kuncinya adalah karena dia berdoa sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh, dia tahu Tuhan akan menjawab doanya dan dia yakin dengan imannya bahwa Tuhan ingin memberikan hujan. Nah, banyak kita seringkali minta terobosan besar. Kita pengen hujan sih, kita pengen hujan itu bicara tentang terobosan perkara-perkara besar. Ya apa aja lah, di pekerjaan, di keluarga, apapun. Kalau kita pengen berkat, kita pengen berkat besar. Tapi doa kita itu doa yang sangat-sangat lemah. Mana bisa? Bukan berarti Tuhan itu minta kita, ya bukan berarti Tuhan bilang kamu harus doa segitu baru saya berkati. Memang Tuhan ingin berkati kita, tapi saya mau katakan bahwa doa itu peperangan rohani. Tuhan ingin memberkati anak-anaknya. Kenapa mesti berdoa dengan tekun? Kenapa mesti sampai 7 kali? Karena ada peperangan rohani. Ya, kita mesti menerobos yang namanya atmosfer kuasa di langit kedua, di mana di sana ada peperangan rohani. Roh jahat ingin menahan. Ingat waktu Daniel berdoa minta pewahyuan Tuhan, 21 hari dikatakan malaikat yang sudah dikirim Tuhan itu ditahan. Dan Daniel berpuasa 21 hari dan Tuhan itu mengirimkan malaikat Gibrael untuk berperang dan akhirnya dia bisa utusan itu sampai kepada Daniel. Artinya bahwa doa-doa kita Tuhan mau jawab, tapi mesti
ketekunan itu kita bisa lakukan. Doa yang sebenarnya supaya kita mengalami kemenangan. Karena ada si jahat kuasa gelapan yang mencoba menahan semua berkat-berkat Tuhan. Ya, dan kita lihat hasil dari Elia. Dia berdoa dan benar-benar dia mengalami kuasa doa dan hujan turun. Ya, dan awan setapak tadi, waktu dia lihat awan setapak, itulah masa di mana imannya itu percaya bahwa pasti Tuhan akan berikan hujan. Nah, Bapak Ibu, di dalam perjalanan doa kita, kadang-kadang kita perlu yang namanya melihat tanda-tanda kecil dalam hidup kita. Saya biasanya berdoa lalu minta Tuhan kasih tanda ya bahwa engkau berkenan dan doaku dijawab. Kadang Tuhan berikan tanda kecil. Ya, contoh waktu kita buat sesuatu KKR apa-apa gitu. Kadang-kadang Tuhan berikan tanda, ada pelangi, ada apa, dan tanda bahwa malam itu Tuhan akan berkati seluruh jiwa-jiwa yang akan datang. Jadi kadang Tuhan berikan tanda di langit. Ini Tuhan berikan tanda di langit, ada awan setapak. Tapi ada kalanya dia memberikan awan setapak itu cara penghiburan kecil. Kalau kita butuh mungkin perkara-perkara yang besar, tapi tiba-tiba Tuhan kirimkan dulu berkat-berkat kecil. Itu sudah menjadi tanda bahwa Tuhan itu rindu memberikan dan menunggu waktu. Bagaimana kalau hati kita siap, maka dia akan berikan terobosan-terobosan besar. Iya, dan dari antara Bapak Ibu saya tahu ada yang bergumul, bukan tentang berkat aja, tapi sakit penyakit. Dan itu gak mudah saya tahu. Saya mau katakan hari ini, jangan berhenti berdoa. Terus, pukul sampai 7 kali. Artinya, itu adalah dimana doa itu gak boleh berhenti. Sampai kita melihat doa-doa itu dijawab oleh Tuhan. Jangan pernah menyerah di dalam doa, karena saya yakin doa itu sangat punya kuasa. Saya belajar doa itu benar-benar mengandung kuasa yang besar. Dia bukan cuma punya kuasa untuk menolong kita, tapi kuasa itu bisa membuka pintu-pintu tertutup. Kuasanya mampu memberikan keselamatan. Kuasanya itu melampaui semua yang bisa kita pikirkan. Firman Tuhan mengatakan di Efesus 3:20 bahwa apa yang Tuhan itu bisa melakukan jauh lebih daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Iya, tapi kalau kita lebih berdoa dengan sungguh-sungguh, saya yakin terobosannya akan Tuhan berikan lebih daripada itu. Amin. Jadi Elia manusia biasa, sama dengan kita, bilang sama dengan aku, sama dengan setiap kita semua yang ada hari ini. Dia juga bisa takut, saya yakin dia juga bisa marah, dia bisa menjadi lelah. Tapi yang menjadi masalah, yang menjadi sebuah kunci, dia berdoa sangat sungguh-sungguh. Bahkan ketika dia berlutut itu, dia benar gak mau lihat dunia, dia benar-benar cuma lihat bahwa Tuhan, aku mau benar memalingkan wajahku hanya kepadamu. Dan dia mengabaikan semua suara-suara dari luar. Dan dia ingin cuma benar-benar datang dan berseru kepada Tuhan. Amin. Mari sore ini, saya gak perpanjang sharing khotbah saya, tapi kita mau kembali berdoa. Sungguh-sungguh ya, poinnya di kata sungguh-sungguh. Dan doa orang benar artinya akui setiap kelemahan kita hari ini. Hampiri dia. Dia membuka tata kasih karunia-Nya. Jadi hampiri dengan berani tata kasih-Nya Tuhan. Supaya kita menerima rahmat-Nya pada hari ini juga. Iya, jangan takut, setiap orang kita mau sepakat. Kalau kami berdoa sungguh-sungguh, Anda punya hati setengah, kata sungguh-sungguh itu full heart. Hati yang penuh dan percaya bahwa waktu kita berdoa, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Iya, kalau dalam kehendak Tuhan, pasti saya yakin Tuhan mau menyembuhkan, memberkati kita, untuk memulihkan keadaan kita sore ini. Kita siapkan hati kita sebelum kita akan berdoa bagi orang-orang yang sedang dalam pergumulan. Ya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Amin. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Amin. Tuhanku ajaib, Mencapai seperti Elia. Kau turun Asal kami tangan yakin, asal kami percaya, memulihkanku. asal kami berdoa dengan sungguh-sungguh sore ini. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun Doa, tangan terobosan doa terjadi sore ini ya Tuhan. memberkatiku. Amin. Aku percaya. Mari sungguh-sungguh naikkan Tuhanku
hidup kita sore ini. Berdoalah sungguh-sungguh, biar Tuhan menjawabnya sore ini. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Angkat setiap putus asa kami. Aku percaya Roh kematian kami perintahkan pergi dari hidup setiap orang. dahsyat, Dalam nama Yesus. Kau turun tangan memberkatiku. Malam ini Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas dimanapun kami berada. Setiap seruan doa kami Engkau dengar Tuhan, dan Kau jawab dengan cara yang ajaib. Malam ini kami bersatu hati buat saudara Yohan Putra yang sedang berdoa untuk mamanya yang sedang mengalami sakit dan saat ini sedang berada di rumah sakit. Tuhan, kami berkata malam hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Amen. bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Di dalam nama Yesus kami berkata untuk mama dari Yohan Putra, terimalah kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, mamanya tidak akan diopnam berwaktu-waktu lamanya, tetapi akan segera cepat pulih dan pulang kembali ke rumah di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga bersuatu hati Tuhan untuk Bonifasius Tuhan yang sedang berdoa, untuk adiknya Brigita yang sedang mengalami depresi berat. Tuhan, dimanapun Brigita berada saat ini, kami mengarahkan tangan. Kami percaya bahwa pemulihan yang dari Tuhan akan terjadi. Setiap depresi, setiap stres, beban berat yang bukan dari Tuhan, kami perintahkan pergi saat ini di dalam nama Yesus. Kami minta biar roh keselamatan, pertobatan itu turun atas Brigita. Dan kami percaya sejak kami berdoa malam ini, Brigita dipulihkan keadaannya. Amen. Tidak lagi stres, tidak lagi depresi berat, tetapi mengalami ketenangan di dalam Tuhan, mengalami kelepasan di dalam nama Yesus. Dan kami juga bersatu hati memberkati Budi Cahyono Tuhan, yang sedang berdoa karena sedang mengalami PHK Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil di bulan ini. Bapak Budi Cahyono akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, sehingga beliau akan dibebaskan Tuhan dari setiap hal ini. Dan kami percaya ada pekerjaan baru yang menanti yang berasal dari Tuhan. Karena kami percaya bahwa berkat Bapalah, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita bersepakat berdoa buat Ibu ST yang pergumulan untuk suaminya yang sekarang lagi sakit kanker usus. Kami percaya Tuhan tidak melebihi kekuatan ibu ini dan keluarga ini. Mereka udah berjuang cukup lama. Hari ini kami berkata, kuatkan, teguhkan hati mereka. Amin. Dan kami minta kesembuhan terjadi buat Bapak yang sedang mengalami kanker usus. Jamah ya Tuhan. Kalau dokter sudah angkat tangan, bahkan Kau turun tangan, lawat dan berikan kesembuhan sore ini. Cabut sakit penyakit kanker ini. Dan kami kutuki sampai ke akar-akarnya, kami lepaskan kuasa kesembuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan menyertai. Kami berdoa buat Ibu EF Tuhan. Kami berkata di dalam nama Yesus, kalau hari ini ada benjolan di tangan dan ketiak, kami minta Tuhan Kau memberikan rasa aman. Hari ini benjolan dalam bentuk dan rupa apapun, kami mencabut setiap akar yang tidak ditaman oleh Bapa di surga. Kami berkata di dalam nama Yesus, sampai ke akar-akarnya. Bukan cuma mengecil tapi hilang ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Bapak FH. Mohon bantuan untuk doa untuk ginjalnya ya Tuhan. Kami berdoa hari ini biar Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan ginjal yang baru bahkan ya Tuhan. Engkau berikan, kalau sekian lama dia harus berjuang untuk cuci darah, kami minta Bapak biar Engkau menjaga seluruh tubuhnya, dikuatkan hari ini dan terima kesembuhan sempurna. Terima kesembuhan sempurna. Kami berdoa sungguh-sungguh ya Tuhan. Sepanjang waktu dia berjuang, hari ini kami minta dia akan mendapatkan terobosan-terobosan di dalam Engkau sore ini. Dalam nama Yesus. Yes, Tuhan. Kami berdoa buat Ibu MP. Ada mium yang di dalam kandungannya dan kami meminta hari ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan iman dan percaya bahwa Tuhan mampu memberikan kekuatan. Dia nggak mau operasi, kami percaya Tuhan bisa pakai kuasa, Tuhan bisa bekerja, tapi Tuhan bisa juga pakai dokter ya Tuhan, sesuai dengan imannya. Terjadilah sore ini. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus.
Kalau ada di antara Anda yang sedang menyaksikan live ini dan ada seorang anak kecil yang sedang mengalami sakit, saya tidak tahu sakitnya apa, tapi malam ini saya merasakan belas kasihan Tuhan. Tuhan akan jamah di bagian yang sakit di tubuh anak kecil itu. Amin. Kalau Anda orang tua atau keluarga, Anda boleh letakkan tangan. Berdoa, kesembuhan terjadi saat ini. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau ada benih sakit penyakit di tubuh anak kecil itu, aku perintahkan saat ini pergi di dalam nama Yesus. Aku melepaskan kesembuhan oleh bilur-bilurmu. Sehingga sejak kami berdoa malam ini, anak ini pulih dengan sempurna. Di dalam nama Yesus. Dan orang tua maupun keluarga akan terkejut oleh karena Tuhan membuat mujizat begitu cepat bagi anak tersebut. Terima kesembuhanmu karena engkau dikasih oleh Yesus di dalam nama Yesus. Kami juga bersuatu hati Tuhan untuk Francilia Tuhan, yang sedang berdoa Tuhan untuk Gavino, anak yang kedua yang berusia 4 bulan, yang belum mampu untuk berjalan dan berbicara Tuhan. Bahkan mengalami kejang di bagian otaknya. Kami mengarahkan tangan saat ini untuk anak Gavino. Di dalam nama Yesus sejak kami berdoa saat ini Tuhan, mujizat kesembuhan terjadi. Kami berdoa biar Gavino bisa berjalan kembali dengan normal. Bahkan bisa berbicara dengan normal. Oleh karena Tuhan menjamah tubuhnya yang mengalami sakit saat ini di dalam nama Yesus. Dan tutup bungkus bagian otaknya Tuhan. Segala sakit penyakit di bagian otak kami perintahkan sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersatu hati untuk Yunita Chandra Dewi yang berdoa Tuhan untuk saudari Feli Natalia, supaya matanya sebelah kanan yang bengkak Tuhan, yang kabur penglihatannya, boleh melihat dengan jelas. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang sukar dan mujizat itu bisa terjadi. Bahkan detik kami berdoa di bagian mata sebelah kanan yang retinanya bengkak saat ini, kami mengarahkan tangan. Kami percaya bahwa kesembuhan terjadi sehingga retina itu akan kembali pulih seperti normal. Di dalam nama Yesus tidak lagi bengkak, tidak lagi mengalami kabur penglihatannya, tetapi sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Saya berdoa sore ini bagi orang-orang yang sedang mengalami ada kelemahan imun yang mungkin, dan itu sangat mengganggu. Ada kayak semacam kayak virus dan kayak alergi di tubuh, gatal-gatal gitu. Dan itu sangat mengganggu. Kami berdoa ya Tuhan, biar Engkau bekerja seberapa banyak orang-orang yang sedang menyaksikan ini dan mereka mengalami kelemahan tubuh seperti itu. Kami minta sore ini, jamah, kuasa-Mu menjamah, memulihkan, bahkan seperti baru ya Tuhan kulit mereka. Seperti baru yang Kau pulihkan. Di dalam nama Yesus, kami tolak setiap virus, kami tolak setiap alergi. Di dalam nama Yesus, berikan kesembuhan ya Tuhan. Berikan kesembuhan ilahi dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Ibu Age, kista dan mium yang ada di perutnya. Hari ini kami berkata, di dalam nama Yesus kami minta bukan cuma mengecil, tapi kuasa kesembuhan mengalir. Dan aku percaya ada kuasa, ada sebuah kekuatan yang mungkin tiba-tiba dia rasakan hari ini. Terima dengan iman, itu tanda-tanda di mana engkau sedang disembuhkan. Di dalam nama Yesus aku minta ya Tuhan, mium lenyap. Mium lenyap di dalam nama Yesus. Mium lenyap di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Berdoa buat Ibu DS Tuhan, yang berdoa buat tantenya yang sedang mengalami sakit tiroid Tuhan, dan mengalami neneknya sakit tulang belakang akibat kecelakaan. Engkau menjamah orang-orang tua ini. Pada masa tua pun Engkau menggendong mereka. Dan saya sangat percaya, waktu tadi saya baca permohonan doa Bapak Ibu, saya aja manusia sangat terbeban dan kesesakan, apalagi Tuhan. Tuhan itu sangat rindu memulihkan setiap kita. Jadi jangan takut, Dia Bapa yang baik, Dia ingin menyembuhkan, Dia ingin memulihkan kita. Asal percaya. Percaya saja. Terimalah kesembuhan. Kau berikan tulang yang baru, Kau berikan ya Tuhan. Semua yang mengalami sedang hari ini proses operasi, bahkan pendarahan, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat saudara YM Tuhan, yang hari ini omannya sedang dalam kondisi dioperasi. Ada pendarahan terjadi, kami meminta campur tangan-Mu ya Tuhan hari ini, biar pendarahan segera berhenti. Dan proses operasi bisa berjalan dengan lancar. Terjadi dalam nama Yesus. Terimalah pemulihan di dalam nama Yesus. Percepat kuasa kesembuhan.
Yes. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Mari angkat tangan kita. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Malam ini saya dengan Ci Yeni sepakat kita mau berdoa. Kalau ada di antara Anda yang menyaksikan tayangan ini dan Anda sedang didiagnosis mengalami COVID-19, dimanapun kami berada, saya diingatkan, kalau Anda saat ini sedang berada di ruang isolasi, seakan-akan Anda seorang diri, tidak boleh ada orang yang menjenguk. Tapi ketahuilah, Yesus ada dimanapun Anda berada. Yesus ada di dekat Anda. Dan percayalah Dia Bapa yang baik. Percayalah bahwa Yesus akan menyembuhkan Anda dari COVID-19. Amen. Sebab baginya tidak ada yang sukar. Mari angkat tangan Anda. Yes, amin Tuhan. Yes, amin. Dan Romat pergi dalam nama Yesus. Kami lepaskan kuasa kehidupan. Amin. Kami lepaskan pengharapan. Yes, Kami lepaskan terjadi, iman. Tuhan. Jadilah sembuh. Jadilah bangkit. Jadilah bangkit dalam nama. Jadilah sembuh sekejap. Dalam nama Yesus. Tuhan ingin menyembuhkan, Tuhan ingin memulihkan dengan segera. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi katakan, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Berdoa sebelum acara ini berakhir, ada seorang anak yang butuh. Anak Vivi yang sakit lupus. Amin. Kami percaya kuasa Tuhan mengalir saat ini menyembuhkan. Tuhan ingat engkau hari ini, sore ini. Tuhan ingat engkau. Tuhan mau sembuhkan anak ini. Tuhan mau pakai anak ini besar di tangannya. Amin. Dia jadi kesaksian bagi banyak orang. Sembuhkan Vivi ya Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu hari ini. Gak ada perubahan bayangan. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau ingin memberikan yang terbaik. Sembuhkan hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berdoa buat seorang ibu yang menginginkan pemulihan keluarga. Kami percaya kalau ada gugatan suaminya ingin minta cerai, Tuhan kalau ada masih orang berdiri bagi satu keluarga dan menginginkan untuk pemulihan, kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan doa ibu ini. Amin. Terimalah pemulihan keluarga. Biarkan suaminya benar-benar Tuhan mau kembali dan tidak menggugat lagi. Hari ini kami percaya Tuhan itu mengasihi keluarga demi keluarga. Berdoa buat Bapak HW
yang berdoa buat adenya, buat adenya yang alami tunarunggu. Tuhan, kami percaya bahkan sudah terancam buta. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu bekerja melebihi tangan dokter. Yes. Kami minta mata yang Kau pulihkan, bahkan di surga ada organ tubuh, mata yang baru. Berikan mata yang baru ya Tuhan. Caranya gimana? Engkau Allah bekerja sesuai dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dan sekarang aku berdoa bagi orang-orang yang sedang mengalami gangguan mental, kejiwaan. Yang hari ini setan sedang mengintimidasi begitu banyak orang. Setiap orang yang hari ini engkau punya keluarga yang mengalami itu, mari angkat tangan kita. Amin. Kita berseru bersama-sama, Tuhan minta lawatan-Mu. Engkau membebaskan roh Allah yang hidup, bebaskan setiap orang dari tindakan, dari semua tekanan kuasa kegelapan, dari depresi, semua gangguan mental. Kami berkata hari ini di dalam nama Yesus, semua gangguan emosi. Amin. Jamah ya Tuhan, berikan pemulihan bagi orang-orang yang sedang hari ini sedang mengalami putus asa, bahkan mereka ingin bunuh diri. Bahkan kami berkata di dalam nama Yesus kami melepaskan kuasa pengharapan yang baru di dalam nama Yesus, dan semua kekuatan roh maut, semua intimidasi yang mereka sering dengar di telinga mereka yang menyuruh mereka pergi mati aja, kamu gak ada gunanya lagi. Kami berkata di dalam nama Yesus kami menolak semua cara kerja tipu muslihat kuasa kegelapan dalam bentuk dan rupa apapun. Kami berkata pergi dari orang-orang ini, karena mereka milik Tuhan. Kami dedikasikan hidup mereka untuk benar-benar menjadi milik Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus. Dan mari terakhir kita sama-sama berdoa sungguh-sungguh bagi orang yang membutuhkan, bagi anggota keluarga kita yang belum terima Tuhan, butuh keselamatan keluarga. Saya percaya ini hari-hari terakhir di mana Tuhan ingin setiap orang itu terima keselamatan. Mari angkat tangan kita, sama-sama kita naikkan doa kita. Angkat nama-nama orang yang Anda butuh, mereka diselamatkan. Nama setiap anggota keluarga, naikkan Wijen berdoa. Konaramaya syir, konaramaya syir, konaramaya syir, konaramaya isi rumah kami. konaramaya syir, konaramaya Firman-Mu berkata, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa biar roh keselamatan, roh pertobatan itu tercurah bagi keluarga kami Tuhan. Di dalam nama Yesus tidak ada satupun yang terlewatkan. Tapi setiap anggota keluarga kami nama demi nama boleh berjumpa dengan Yesus, dengan perjumpaan yang kekal. Di dalam nama Yesus beroleh kehidupan yang kekal. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan setiap keluarga ke dalam tangan-Mu. Kami lepaskan shalom, damai sejahtera Allah. Kami lepaskan kasih, kami lepaskan roh sukacita di dalam nama Yesus. Oleh karena Yesus ada di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hari ini terakhir buat jemaat Tuhan yang ada hari ini, jemaat GMS dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka ya Tuhan. Kami percaya mereka ada di tempat yang aman karena Tuhan itu melindungi. Kami berdoa semua tempat orang-orang percaya-Mu ya Tuhan hari ini, lindungi, jauhkan dari semua bara bahaya bencana, dari wabah COVID-19. Kami minta jauhkan, luputkan di dalam nama Yesus. Kami minta pemeliharaan-Mu bagi setiap orang-orang benar. Kami nggak mengalami kesukaran, kami percaya bahkan ada orang yang sedang mengalami kesukaran dalam pekerjaan. Kami berkata hari ini, buka jalan ya Tuhan. Buka jalan dan Kau turun memberkati, melepaskan berkat bagi setiap keluarga-keluarga yang ada. Lindungi ya Tuhan, setiap orang benar-Mu, setiap orang percaya. Kami lepaskan berkat bagi kota dan bangsa kami juga. Kami minta Tuhan, kota Surabaya khususnya Engkau berkata, biar ada shalom. Kami lepaskan shalom kota Surabaya, kami lepaskan berkat dan kehidupan. Biar kami minta pemulihan segera terjadi buat kota ini dan kota-kota yang lain ya Bapak. Biar ada kesembuhan, ada pemulihan dan segera COVID-19 berakhir. Semua krisis Engkau yang menangani, Engkau yang bekerja lewat semua cara ya Bapak. Dan Kau pulihkan segala sesuatu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur buat sore ini. Engkau hadir mengurapi kami dan Kau akan beracara lebih. Apapun yang sudah kami doakan, kami percaya pasti ada kemenangan di dalam doa-doa kami. Terima kasih Bapak, terimalah berkat Bapak di dalam nama Yesus. Apa yang Kau sudah naikkan, doa-doa yang kamu sudah naikkan, percaya Tuhan akan memberikan kemenangan dan jawaban doa. Ketika Kau percaya, kamu terima semua kemenangan doa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah Anda tulis dalam permohonan doa, ada pendoa yang akan terus mendoakan permohonan doa itu ya. Dan silakan masukkan kalau ada masih permohonan doa yang perlu Anda masukkan dari keluarga. Ajak teman-teman mereka yang bergumul mungkin hari-hari ini, yang mereka butuh untuk pemulihan. Ajak mereka dan ikut dalam acara ini.